Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat, jemaah Masjid An-Nas yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul kembali, diberi kekuatan, diberi inayah, hidayah, taufik dari Allah sehingga mampu mengerjakan kewajiban kita berupa salat subuh berjamaah, dan ada bonus di hari Ahad di An-Nas ini berupa muzakarah insyaallah sampai waktu syuruk nanti. Alhamdulillah, pagi ini izinkan saya sharing atau menyampaikan tema, judulnya nih ya, belajar dari bulan Sya'ban untuk suksesnya Ramadan. Ini banyak yang keliru dalam beribadah Ramadan, tidak siap-siap sehingga Ramadannya gagal. Makanya tema hari ini belajar dari bulan Sya'ban menuju suksesnya Ramadan. Insya Allah setelah diterangkan begini nanti kepada saya memberi nasihat pada saya sendiri dan pada Bapak sekalian. Insya Allah kita bisa sedikit demi sedikit memperbaiki apa-apa yang telah kita lewati puluhan tahun lalu di belakang masalah Ramadan ini. Ya, tapi intinya kuncinya ada di Sya'ban nih sebenarnya itu. Ya. Nah sekarang kita alhamdulillah berada di tanggal 6 Sya'ban, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan keberapa Pak? 8. Alhamdulillah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Awil, akhir Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bapak nggak apa-apa, nggak apalnya boleh Januari, Februari, Maret boleh, nggak ada masalah. Ya ini cuma nggak dosa. Tapi intinya kita ada di bulan Sya'ban. Nah apa yang Rasulullah lakukan di bulan Sya'ban? Rasulullah kebanyakan puasa. Ini nih, 3 istrinya bersaksi. Di antaranya Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah begini. Katanya gini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakula la yuftir. Kami melihat Rasulullah itu berpuasa terus sampai kami menganggap beliau nggak pernah berbuka. Tiap hari puasa, gitu kan ya. Dan kami melihat Rasulullah itu berbuka sampai kami menganggap beliau nggak pernah berpuasa. Jadi fleksibel nih Rasulullah. Tapi di bulan Sya'ban, itu tidak pernah kami lihat Rasulullah sholat puasa sunnah sebulan penuh terkecuali di bulan Sya'ban. Siapa mau niru? Kelenger lo niru. Iya bentar lagi Ramadan, Sya'ban udah mulai duluan. Tapi untuk kita umatnya boleh, silahkan niru. Kalau Bapak emang getol puasa tuh, ada kesempatan, kan kita nggak boleh puasa wisal Pak. Umat Islam dilarang puasa wisal. Puasa wisal tuh sebetulnya makna puasa wisal tuh nggak berbuka-buka terus dari subuh ke subuh, terus saking dekatnya sama Allah nggak sanggup kita. Makanya kemudian kita diberi kesempatan meniru Nabi Daud, sehari puasa sehari buka. Tapi di bulan Sya'ban silahkan ngikut Rasulullah dengan patokan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik bagimu. Udah, lakukan aja, silakan. Kalau kuat, kalau getol,
Nih Sya'ban belum habis aja udah bilang, ya Ramadan ntar lagi, ya nggak bisa ngerokok, ya pada ngeluh semua. Kalau sahabat Nabi Sya'ban datang heran bengong lihat Rasulullah, ini nggak pernah buka puasa terus gitu. Nabi sih gitu. Jadi kita boleh silakan meniru, tapi pesan Rasulullah bilangnya begini, khuzu minal amali ma tutikun, lakukan amal-amal itu semampu kamu sampai kamu bosan, karena Allah nggak pernah bosan sama kamu. Silakan lakukan. Akhirnya keluar juga peraturannya nih, keluar peraturannya bahwa di bulan Sya'ban umat Islam silahkan puasa tiap hari sampai tanggal 15, sampai nisfu Sya'ban, silakan. Jadi hukumnya begini, idza kana nisfu min Sya'bana, kalau datang hari tengah-tengah Sya'ban tanggal 15 ya, fala sauma hatta yaji'a Ramadan, jangan lagi kalian puasa sampai datang bulan Ramadan. Berarti ada syariatnya, puasa tanggal 1 sampai tanggal 15 silahkan. Ini bapak dan ibu yang gemar puasa ini seneng dengernya nih mestinya, ya kan, asik, berarti sah, bukan bid'ah. Silakan lakukan itu. Sahur tiap hari bengong sendirian sahur ya kan, nggak ada yang barengin, kecuali kalau Anas ngadain bareng sahur Sya'ban bareng. Orang bilang nih kiai udah lama jadi kiai, Sya'ban pakai sahur itu, tapi ada syariatnya setengah dari Sya'ban tanggal 1 sampai tanggal 15. Lalu ada aturannya begini, la taqaddamu siyama Ramadan, jangan kalian mendahului puasa Ramadan ya, biyaumi wala yaumaini, dengan 1 atau 2 hari di bulan Sya'ban. Jadi kalau Ramadan udah datang, Sya'ban kan 15 berhenti kita puasa. Misalnya ada yang mau puasa lagi boleh, yang terbiasa puasa Daud atau bayar puasa Ramadan lalu atau puasa nazar, silakan, nggak apa-apa. Senin Kemis silakan. Tapi begitu 1-2 hari sebelum Ramadan berhenti, itu namanya hari syak, hari ragu-ragu. Ya kan, kita kan pakai hilal. Ini udah Ramadan pas Sya'ban, mendingan diem, nunggu ada keputusan. Oh udah, berarti tengah hari sekian mulai Ramadan gitu. Ya, jadi itu kita. Nah sekarang apa sih yang Rasulullah niatkan itu? Kenapa beliau itu puasa bulan Ramadan sampai penuh dan kita hanya disuruh setengah bulan? Ada apa ini? Ada apa di Sya'ban ini? Ternyata ada 2 peristiwa yang menyebabkan Rasulullah melakukan puasa ini, dan Rasulullah juga menginformasikan hal penting untuk di bulan Sya'ban ini, untuk kita bisa sukses Ramadan kita sah. Hati-hati Pak, hati-hati ya, tolong perhatikan baik-baik. Yang pertama peristiwanya nih, seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid bertanya pada Rasulullah, bertanya nih, iseng-iseng tanya nih, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran min syuhuri ma tasumu min Sya'ban, aku nggak pernah lihat kamu berpuasa 1 bulan penuh selain di Sya'ban ini. Maksudnya gini nih, ada apa? Ada apa kamu berpuasa? Engkau berpuasa tuh ada apa ya Rasul? Ya, lalu Rasulullah menjawab, dzalika syahrun ya'fulun nasu anhu. Ini bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Manusia itu nggak pernah perhatian sama bulan Sya'ban nih. Ya. Lalu wahwa syahrun, dan dia Sya'ban ini adalah bulan yurfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin, yang rapot kita semua diangkat sama Allah tiap hari, diangkat ke atas. Jadi gini loh, Bapak nih, kita hidup nih kayak sekolahan Pak. Bapak dinilai sama Allah, diawasi sama malaikat, perbuatan yang baik ada pahalanya dicatat. Nah buku itu pada bulan Sya'ban ini tiap hari diangkat ke atas.
dilaporkan ke Allah di bulan Sya'ban. Isinya adalah perbuatan kita setahun lalu. Jadi Sya'ban bulan lalu tuh, dari Ramadan bulan lalu sampai Sya'ban ini, isinya itu tiap hari diangkat. Lalu Rasulullah bersabda, fa uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku senang kalau rapotku diangkat, aku lagi puasa. Jadi aku senang ketika bukuku diangkat ke atas nih, dilihat sama Allah nih. Allah Maha tahu, tapi ini cuma formalitas lah. Ya, di atas, aku lagi puasa. Jadi kelihatan kalau aku ini baik gitu loh. Tiap diangkat bukunya, selalu di ujungnya lagi puasa, lagi puasa. Lain sama kita orang Indonesia, diangkat bukunya lagi gaple, lagi karaoke. Nah ini lagunya udah ganti sekarang, dosakah yang dia kerjakan, gitu kan lagunya, lagu beliau. Ya, jadi Rasulullah senang, fa uhibbu, aku cinta ketika bukuku diangkat, aku lagi puasa. Itu pertama. Jadi sekarang tanggal 6 Sya'ban nih, udah 6 kali buku kita diangkat. Kan banyak isinya Pak, 365 hari yang lalu isinya diangkat pelan-pelan ke atas sama malaikat. Dilihat kita nih kayak apa nih setahun yang lalu gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang penting. Yang kedua, kata Rasulullah, yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala ilal khalqi. Allah melihat kepada makhluk-makhluknya. Melihat tuh memperhatikan gitu. Ya. Ila khalqi lailatan nisfi min Sya'bani, pada pertengahan bulan Sya'ban. Jadi entar nih tanggal 15 Sya'ban nih, ya, maghrib nih, Allah mulai memperhatikan makhluk-makhluknya. Kita semua diperhatikan. Terus wa yaghfiru li jami'il khalqi, dan Allah ampuni kita semua. Amin. Illa, kecuali, nah ini, illal musyrikin wa musyahin, kecuali orang yang masih ada bibit kemusyrikan dalam hatinya. Dia itu pernah melakukan perbuatan musyrik yang belum minta ampun, orang syirik. Tercontohnya saya kasih. Dan yang kedua, wa musyahin, orang yang masih punya konflik sama orang lain, musuh, permusuhan, kebencian, dendam, berantem, belum diselesaikan. Sorry kata Allah. Tuh. Jadi yang pertama di bulan Sya'ban buku kita tiap hari diangkat. Yang kedua ini penting nih. Allah di pertengahan Sya'ban, saking sayangnya Allah sama hamba-hambanya, dia melihat hambanya sambil dia ampuni semua makhluknya, terkecuali 2 orang, yaitu satu orang yang musyrik dan orang yang masih bermusuhan, masih punya konflik. Coba sekarang dipikir-pikir, kira-kira dipikir-pikir dulu ya, di hati kita ini, simpen dulu nih yang 2 rumus ini, kita gitu atau enggak nih, pikir-pikir ya. Nah sedangkan mulai kita masuk ke Ramadan nih. Ramadan itu bulan ampunan Pak, namanya Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Nih mau saya buktiin. Kata Rasulullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan 2 keadaan nih, dia iman wa ihtisaban. Ihtisaban tuh teliti betul. Puasa tuh bukan cuma puasa nahan makan minum, tapi dia nahan mata. Puasa jogging, ya kan? Matanya jelalatan pasti kalau jogging. Mbak, mana Mbak? Itu. Jadi nggak boleh itu. Iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jaminannya diampuni semua dosa lalu. Jadi suksesnya puasa itu dia diampuni, ya kan? Diampuni. Satu. Yang kedua, ada statement dari Jibril alaihissalam ketika Rasulullah khutbah Jumat
di bulan Sya'ban. Sahabat semua kan nggak bisa lihat malaikat, menyaksikan Rasulullah naik ke dulu tuh mimbarnya ada 3 tangga itu Pak, 3 anak tangga itu kayak di masjid-masjid Jami itu di Tanah Abang tuh 3 tangga. Rasulullah naik ke tangga pertama bilang amin, tangga kedua bilang amin, tangga ketiga bilang amin, baru khutbah. Setelah khutbah Rasulullah ditanya sama sahabat, kan sholat Jumat selesai ditanya, tadi ngapain bilang amin? Nah begini, atani Jibril datang padaku, kata Rasulullah, datang padaku Jibril tuh, wa qolali, dan berkata padaku gitu, roghima anfu abdin au ba'udan, sungguh sangat celaka dan merugi. Dakhala alaihi Ramadan, dakhala rajulun alaihi Ramadan, seseorang yang masuk ke dalam Ramadan, falam yukfar lahu, tapi yang Allah ampuni dosanya. Jadi suksesnya Ramadan itu bukan karena Bapak bisa bertakwa apa-apa, karena keluar dari Ramadan Bapak diampuni, itu sukses. Diampuni. Yang ketiga, ada statement dari Rasulullah bahwa siapa yang berpuasa Ramadan dengan baik, iman mati saban, kharaja min dzunubihi kayaumi waladatuhu ummu, dia akan keluar dosa-dosanya seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Lagi-lagi masalah ampunan ini ya di Ramadan ini. Jadi kita perlu tahu, kita berpuasa Ramadan dengan baik itu cuman cari ampunan Pak. Kalau ampunan udah dapet, maka berlakulah Ali Imran 133 itu, wasari wila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, segeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga. Masuk surga harus diampuni dulu. Diampuni itu syaratnya apa tadi? Di bulan Ramadan puasanya bagus. Tapi orang bisa diampuni asal dia lihat di Sya'ban tadi, tidak syirik dan tidak ada masalah sama orang lain. Tuh. Jadi kalau kita masuk bulan Ramadan di Sya'ban itu belum bersih dari ampunan, di bulan Ramadan ampunan itu mental. Semua dosa kita kepada Allah pasti diampuni. Kepada Allah, melanggar perintah Allah kita mohon ampun, diampunin. Mengabaikan perintah Allah, kita sholat disuruh sholat nggak sholat, terus kita minta ampun, diampunin. Tapi Allah bilang, dosamu pada sesama selesaikan dulu, kalau enggak saya nggak kasih ampun. Tuh. Jadi bagaimana kita tahu status kita di bulan Ramadan itu sukses? Kita tuh diampuni apa tidak? Bagaimana kita tahu kita bisa diampunin kalau kita udah tahu bahwa kita ada masalah dengan orang lain gitu. Jadi Sya'ban ini kita belajar bahwa ternyata syarat-syarat kita sukses puasanya adalah kita mendapatkan ampunan Allah. Syarat-syarat mendapatkan ampunan Allah adalah kita pertama tidak syirik, Allah tidak disekutukan oleh kita, dan kita tidak punya masalah dengan orang lain. Tuh, ya Pak ya. Sampai sini nangkep kali Pak ya? Nangkep dong mestinya ya. Nangkep bahwa Sya'ban ini penting sekali. Jadi Rasulullah ngajarin kita melalui amal puasanya itu. Giring kita pelan-pelan, akhirnya kita tahu kenapa Rasulullah berpuasa. Yaitu dia berpuasa karena senang dengan Sya'ban ini, setiap harinya amal kita diangkat. Dia senang amalnya diangkat saat beliau sedang berpuasa. Yang kedua, bahwa pertengahan Sya'ban Allah mulai mengeluarkan surat keputusan ampunan kepada Pak Rahmat, kepada Pak Chandra, Pak Bambang, semuanya diampunin. Lihat lagi dari atas, oh enggak, dia nggak ada masalah, ya kan, nggak ada masalah. Nah, kecuali kepada 2 golongan, yaitu orang yang musyrik dan orang yang nah sekarang masalah musyrik ini penting ya Pak ya, masalah musyrik ya. Di dalam An-Nisa, surat An-Nisa ada 2 ayat yang isinya hampir sama, teksnya hampir sama, mengenai nasib orang musyrik. Bunyinya gimana? An-Nisa ayat 48 bunyinya gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa musyrik ya,
Syirik nih kadang-kadang diartikan lain nih Pak. Saya mesti koreksi dulu. Kebanyakan warga Indonesia, khususnya warga Betawi, mengartikan syirik itu iri. Coba lihat iklan Colgate tuh, iklan pasta gigi itu. Syirik aja loh. Maksudnya ngiri aja loh, bukan. Syirik bukan iri. Syirik itu menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah. Ya, pertama gitu, An-Nisa 48, sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah ampuni dosa selain syirik itu sesuai kehendaknya. Jadi satu-satunya dosa yang Allah tidak ampuni adalah dosa syirik. Kalau sampai mati nggak sempat tobat. Tapi kalau sempat tobat, berlakulah Az-Zumar ayat 10 bahwa Allah mengampuni semua dosa. Jangan khawatir. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Setiap dosa Allah ampuni. Maksudnya sampai matinya batasnya itu. Kalau sampai mati orang yang syirik itu belum minta ampun, maka berlakulah Nisa ayat 48. Kenapa nggak diampunin? Karena Allah katakan di dalam surat ini, waman yusrik billah faqad iftara isman azima. Siapa yang syirik pada Allah, sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Dosa yang besar, azima, besar sekali. Ya, di sisi Allah besar. Bagi pelakunya barangkali biasa-biasa aja, biasa nih. Ya, satu. Kedua, di An-Nisa di surat yang sama ayat 116 sama bunyinya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi belakangnya lain. Ya, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang syirik pada Allah, maka dia sesat sejauh-jauhnya. Ya, jadi Allah sangat, bahasa Jawanya geting. Geting itu marah. Marah ya Pak Gatot? Geting apa geting? Yang orang Jawa siapa sini? Enggak di Jawa ya. Menurut saya doang mau Pak Gatot. Marah pokoknya, ya gitu. Pokoknya kita ini berdosa nggak apa-apa Pak, asal jangan dosa syirik. Ya, kata Rasulullah, kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia pasti punya dosa. Wa khairul khatta'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang punya dosa, orang yang pengen tobat, orang yang mau tobat. Jadi nggak apa-apa punya dosa itu. Malah nggak mungkin kita nggak punya dosa. Yang nggak punya dosa itu para nabi, para rasul. Ya, jadi kita dosa istighfar nggak apa-apa, asal jangan dosa syirik. Nah, apa aja syirik itu? Tolong Bapak dengar baik-baik, ada 20 item yang mengandung perbuatan yang mengandung kesyirikan. Jauhi perbuatan ini. Satu, menyembah Tuhan selain Allah. Ini bukan kita, ya kan? Bukan kita yang jelas. Nggak ada kita menyembah Tuhan selain Allah. Dua, mencintai sesuatu melebihi cintanya pada Allah. Bapak-bapak yang punya hobi boleh, tapi hobinya itu jangan sampai membuat Allah cemburu, ya kan? Kalau hobi ngaji itu enak, hobi ngaji, hobi apa itu. Kalau hobi dunia sekedar aja Pak. Ada orang hobi sabung ayam, pagi-pagi dia belum wudu, belum mandi junub, mandiin ayamnya sampai bersih, ya kan? Saking senengnya sama hobinya itu. Ya, 1, 2, 3, menyembah sesuatu di saat dia sedang menyembah Allah. Saya kasih contoh. Dia sholat, dia baca Quran, ngaji segala macam. Tapi tiap malam Jumat dia ada sesajen. Nah, bakar minyak, menyembah sesuatu di saat dia sedang menyembah Allah, itu musyrik. 4, mensifati Allah seperti makhluk, mujassam. Allah punya tangan Allah, apa segala macam. Teks di Quran dan hadis yang menyatakan mata Allah, tangan Allah, biarkan dengan begitu aja, nggak usah ditakwil, nggak usah diterjemahkan terlalu luas, biarkan dengan teksnya seperti itu. Kita nggak ngerti bahasa Arab kan, gitu ya. Kaki Allah, tangan Allah, biarkan begitu. Ya, jadi jangan terlalu dibahas itu.
Kemudian nomor 5, bersumpah dengan selain Allah. Ya, mungkin Bapak pernah, demi Allah, demi Rasulullah, demi apa gitu kan. Demi Allah, demi Rasul, jangan. Demi Allah. Allah, billah, wallah. Jadi bersumpah sekarang sahnya demi Allah. Nggak boleh demi siapa-siapa, ya. Kecuali Allah sendiri yang bersumpah. Kalau Allah bersumpah, Allah mengatakan diri demi makhlukku, wattini wa zaitun, demi buah tin, demi pohon zaitun, wadduha, demi waktu pagi, walaili, demi Allah sendiri haknya. Kalau kita hanya demi Allah, ya. Makanya lagu-lagu tuh kadang-kadang syirik juga tuh, ya. Atas nama cinta diri ini, atas nama cinta. Apal. Ya enggak, saya niru aja, niru. Maaf ya Pak Kiai. Ya. Itu nomor berapa? Nomor 5. Nomor 6, buhul. Buhul itu mantra. Apa? Bapak mohon maaf main kedukun dan pengasihan itu loh. Jaran goyang itu loh. Ya, macam-macam kan, supaya ini cewek ini cakep, naksir saya, terus kedukun itu. Ya, pakai. Kan beli online bisa sekarang Pak Haji. Beli online Tokopedia tuh, mantra-mantra gitu. Dikirim pulpennya terus rokoknya terus buduhun, nggak pakai tanwin, buduhun gitu. Rokokin di cewek lihat, gitu. Tadi naksir sama kita, pacarnya ketawa tuh, pengalaman ya. Pelet. Nah itu buhul itu nggak boleh, ya, itu syirik ya. Terus sihir apalagi nih, ya. Nujum meramal, arti sebenarnya bintang. Jadi ilmu perbintangan itu ada 2. Satu ilmu yang sahih namanya astronomi, ini berlaku untuk melihat musim segala macam. Yang kedua astrologi, ilmu nasib, meramal dengan bintang. Itu yang dibahas di Indonesia dulu tahun 70-an oleh Ade Manuhutu tuh, Virgo, lambang sifat yang tenang. Nah itu. Terus lagu apa lagi tuh? Mana bintangmu, ini bintangku, segala macam tuh. Di majalah lihat tuh. Scorpio, asmara, anget, keuangan. Nah, tuh nujum itu namanya. Bapak jangan percaya. Kadang-kadang Bapak gini, nih gue banget nih. Wow. Ya, jangan ya. Tuh nujum. Terus tilawah itu jimat. Ya, jimat. Terus kadang-kadang kita bilang nih, cincin nih, hati-hati lo nih, gue kecombongan nih, ada isinya nih, jangan main-main sama gue lo, merah, cincin merah. Ya. Itu semuanya Pak, tolong tinggalin ya. Ya, mohon maaf ini kalau yang masih pakai ya, saya jangan dicegat Pak, dicegat ya. Tilawah, terus wifik raja tuh ya, yang pakai kuningan tuh, pakai huruf dal sin tuh. Ya, dibalik-balik tentunya tuh ya, segala macam. Terus bersyarikat dengan jin. Kita bersyarikat dengan jin artinya kita menyembah jin, kita takut sama jin itu. Saya diundang di Cibinong, YTH Ustadz Wahyu mohon doa, membaca doa pada penancapan tiang terakhir pabrik instrumen Tunggal Prakarsa, tiang terakhir. Jadi ada ustadz diundang doa untuk penancapan tiang terakhir. Sudah ustadz maju ustadz, maju lagi insinyurnya, maju lagi ada orang pakai itu Pak, pakai apa? Udeng-udeng, ngapain dia tuh? Bawa bungkusan, pala kebo, tancepin. Ustadz doa, saya bingung doain siapa. Lalu saya tanya, ini buat apa? Ini kan biasa Ustadz, namanya juga hutan. Kalau kita nggak tanam ini, yang nunggu marah. Inilah surat Jin ayat 6 berkata itu, sebagian dari kaum muslimin ada yang bekerja sama dengan sebagian dari kalangan jin, tapi hanya menambah dosa mereka aja itu. Karena ayat ini turun ketika orang-orang jahiliyah itu kalau lewat gurun bilang, Assalamualaikum, saya mau lewat. Sama mau Bapak waktu camping, mau kencing di pohon, misi ya, misi awas. Begitu kita kan Pak, terlalu bodoh kita dalam hal tauhid ini, akidah ini gitu. Ya, ini mohon maaf,
Kalau yang masih melakukan, mohon maaf sekali, tapi saya harus katakan ini walaupun pahit, walaupun saya harus digebukin di luar nanti gitu gara-gara ini ya. Terus habis itu ada lagi tahayul, tatayur, dan khurafat. Ini nih ada cicak jatuh di kita, ya bentar lagi gue mati nih. Ada gigi yang bawah tuh tonggol yang apa terus dilempar ke genteng, kalau yang atas lempar ke got. Ada kupu-kupu masuk ke anas, kata Pak Kiai ada tamu bentar lagi nih katanya. Misalnya gitu ya, macam-macam. Itu namanya tahayul. Kalau tatoyur, kita percaya pada kesialan, kepada apes gitu. Wah bakal apes nih, wah begitu ya. Lalu khurafat tuh kita terlalu mempercayai cerita-cerita yang di karang-karang, misalnya mengenai Habib bisa terbang, wali bisa begini gini gitu ya. Tinggalkan tuh Pak. 16, tidak ikhlas. Jadi kita ini tidak ikhlas. 17, syahwatan khafiyah. Kita melakukan ibadah itu bukan untuk Allah, tapi untuk orang lain, untuk dipuji, dilihat. 18, riya. 19, ujub. Ujub itu membanggain diri. Orang yang membanggain dirinya itu lupa bahwa dia bisa begitu karena Allah. Pak, saya heran, Bapak sekarang sukses banget, mobilnya banyak, rumahnya gede gitu. Pergi pagi pulang pergi gelap pulang gelap, pala jadi kaki kayak jadi pala. Makanya lu yang rajin. Dia lupa yang kasih harta itu siapa gitu loh. Itulah kecelakaan Korun. Ketika dia itu memamerkan hartanya, dia bilang ini karena ilmu saya. Lalu Allah benamkan dia semuanya ke dasar bumi. Itu ya. Terakhir nomor 20, menafikan atau meniadakan Allah, alias ateis. Jadi ini biasanya maaf nih orang-orang filsafat yang belajar ilmu kalam gitu, mulai itu ya. Nanti terus akhirnya Allah ada, tapi ntar kita bersatu sama Allah, manunggalin kaulah Gusti. Wah itu ya, wihdatul wujud dan segala macam. Itu bentuknya adalah kesirikan. Nah itu pertama Pak ya. Jadi kalau kita mau sukses Ramadan dan menerima ampunan Allah, sehingga Ramadan kita sukses, kita termasuk muttaqin yang berhak masuk surga, jauhi syirik, jauhi perbuatan syirik. Karena di bulan Sya'ban kemarin Rasulullah mengumumkan Allah ampuni semua makhluk, berhak diampuni terkecuali 2 golongan. 1 golongan yang syirik, musyrik. Sekarang kita bahas yang terakhir, yaitu syarat diampuni yang kedua adalah kita tidak ada masalah dengan orang lain, sekecil apapun. Nomor 1, kepada orang-orang yang dizolimi, maka kita perlu banyak permaafan. Dorong permaafan dari diri kita untuk orang lain. Ingat sekarang, siapa saja yang pernah zalimin kita, yang pernah kita sakit hati, langsung kita bicara sama Allah, ya Allah. Kalau nggak ketemu orangnya, kalau ketemu orangnya, tegur Pak. Apa kabar? Udah mau Ramadan nih ya. Bapak yang minta maaf. Padahal kita dizolimin nih, kita dizolimin, minta maaf. Maafin ya kalau saya salah nih, maafin banget nih kalau saya salah. Saya pernah ngomong gitu Pak sama jemaah Nurul Iman beberapa nih, maaf. Ada yang bilang nanti udah mau mati ya, kayak firasat gitu. Bukan. Untuk Ramadan kita bersih, saya mesti dapat permaafan dari Anda gitu loh. Jadi posisi Bapak pun dizolimi, sekarang sebarkan permaafan dan juga minta maaf. Sebarkan permaafan yang penting nih. Maafin. Maka Al-Quran berkata apa? Itu dia tuh. Huzil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah pemaaf. Ini memang agak susah nih. Terus terang aja. Kadang-kadang kita tuh saking bencinya sama orang yang menzalimi kita, sampai kita bilang, sampai mati gue gak maafin lo. Kita ketemu di pengadilan Allah, wah berani amat, sampai kiamat gue gak maafin lo. Gue tuntut, jangan Pak, jangan ada masalah. Maafkan setiap orang.
Kata Rasulullah, la yahillul muslimin ayajru akhahu fauqa salasil lail. Tidak halal orang muslim mendiamkan muslim lainnya selama 3 malam. Ya, mereka ketemu saling berpaling. Itu yang terbaik di antara mereka, wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam. Orang yang pertama kali menyampaikan salam. Assalamualaikum. Dari mana? Yang satu gitu. Enggak apa-apa. Oke, sampai ketemu. Tapi kita udah statement. Assalamualaikum, dari mana nih? Gitu. Maafkan. Agak sulit, tapi intinya Ramadan nanti beres kita. Ya, jadi sebarkan permaafkan. Jadilah pemaaf. Ya, maka kita mesti tahu dulu rumusnya nih. Kata Rasulullah begini, ismah yasmah laka. Maafkanlah manusia, Allah akan memaafkan kamu. Lihat baik-baik ya, Allah menunggu aksi kita memaafkan, baru Allah mengampuni kita. Selama kita belum ada permaafan sama orang lain gitu, jangan arep-arep ampunan dari Allah di bulan Ramadan. Jangan Pak, menangislah Bapak sekarang mendingan. Itu ya, saya beritahu. Ini juga sesuai dengan ayat. Kalau Bapak buka surat An-Nisa 149, in tubdu khaira au tukhfuhu, kalau kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikannya dalam hati, au ta'fu an su'a, atau kamu memaafkan kesalahan, fa innallaha kana ghafuran qadira, sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Menentukan. Jadi maafin. Seberapa besar kesalahan orang, maafin. Ini penting buat mensucikan diri kita gitu loh, ya, mensucikan kesalahan kita. Dan Rasulullah pernah berkata juga, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Allah akan mengampuni seorang hamba selama hamba itu memaafkan saudaranya. Kelihatannya penting nggak Pak? Penting. Sekarang dipikir-pikir, siapa dulu yang pernah nyakitin saya? Statement aja ke orang itu atau ke Allah. Ya Allah, saya maafkan dia, saya bebaskan dia dari kesalahan. Atau datang ke orang itu traktir. Misalnya saya pernah nyakitin Bapak nih lewat selama saya gitu. Bapak maafin saya. Terus Bapak datang ke saya, Ustaz, ke KFC yuk, makan-makan yuk gitu. Ini pelit amat, nggak pernah ngajak makan. Ya. Jadi kita ada aksi yang lebih daripada dia gitu loh. Walaupun dia salah sama kita. Itu kalau kita posisi kita dizolimi. Sekarang kalau posisi kita yang zolim, sama orang nih, maka Rasulullah berpesan begini, man kanat lahu muzlamatun li akhi, siapa yang pernah zolim kepada saudaranya, menyiksa, menampar, memukul, mengatain, menggibahi, pokoknya pernah zolim pada saudaranya, ya, min irdihi, dari kehormatannya, au syai'in, atau segala sesuatu, falyatahallalu minhul yaum, maka segera minta halal hari ini, minta maafin ya itu. Qabla alla takuna dinarun wala dirham, sebelum tidak berlaku lagi rupiah. Kalau kita udah mati nggak laku rupiah. Orang mati Pak dikasih duit ya, diem aja kan. Sebelum kamu mati, maka tolong segala sesuatu yang pernah kamu zalimin, minta maaf gitu. Jika tidak dilakukan, maka di hari kiamat nanti pahala kita itu dikasih ke dia Pak. Kalau belum cukup buat gantiin maaf tadi, maka dosa dia pindah ke kita Pak. Rugi kan? Rugi. Nah itulah pelajaran kita hari ini. Intinya di bulan Sya'ban ini kita ada syariat yang dicontohkan Rasulullah berupa puasa sebulan penuh, yang buat kita itu hanya setengah Sya'ban, 15 hari. Ada apa? Ternyata sebulan penuh itu Allah sedang mengangkat rapot kita ke atas, dan di pertengahan Sya'ban Allah melihat pada makhluknya dan memaafkan semua makhluk kecuali 2 golongan.
Ini pelajarannya, yaitu golongan musyrikin dan golongan musyahin. Musyahin itu orang yang lagi konflik. Konflik itu biasanya awalnya cuma dari al-ghadab wal adawah, kemarahan, kebencian, dan permusuhan gitu. Nah kemudian bulan Ramadan ternyata adalah bulan ampunan. Bagaimana kita bisa logisnya ya diampuni di bulan Ramadan kalau nggak memenuhi syarat? Syaratnya tadi di bulan Sya'ban diumumkan harus jangan syirik dan jangan pernah ada konflik dengan manusia. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau mau kita berikan ampunan pada seseorang yang pernah kita sakiti, apa perlu kita, karena kan banyak medsos nih, apa perlu Iya. apa kita mau memberikan ampunan kalau kita buat kepada Allah, tidak ketemu langsung, gimana Pak Ustaz? Nggak apa-apa, dengan berbagai cara silakan saja. Yang penting ada interaksi. Atau kalau orangnya tidak bisa kita jangkau, baik dengan medsos maupun dengan apapun juga, maka doakan kepada Allah. Sama ketika sahabat Nabi bertanya, orangnya udah mati nih, ya Nabi, sedangkan saya belum minta maaf, gimana? Maka kafaratnya adalah Anda mendoakan orang itu ampunan. Ya Allah ampuni dia, maka kata Rasulullah itu sudah terbayar tuh. Anda berarti dimaafkan gitu. Jadi kalau cara silahkan Pak. Apalagi kita ini berbagai adat ya, adat istiadat ya. Orang-orang di Bugis, mungkin orang Bugis siapa di sini? Ada budaya siripace itu, budaya yang apa? Harga diri itu. Nanti ada permaafannya juga tuh. Caranya gimana itu? Silakan lain. Nggak mesti dengan kata-kata gitu. Bisa dengan tindakan, dengan apa gitu. Atau dengan hadiah, Pak. Misalnya Pak Anies salah sama saya kasih syarat, ya saya maafin tapi kirim dong parcel gitu. Bisa mencairkan suasana, apapun silakan gitu. Yang penting terjadi permaafan. Kalau udah begitu Allah melihat udah sah, saya ampuni kamu gitu, dari Allah. Sebelum itu jangan harap gitu ya. Gitu Pak. Ada lagi Pak? Wah, Pak Haji. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kedua ayat ini tadi yang mana? Maaf saya ini. An-Nisa di ayat 48. Iya. 116 itu kan Sama, awalnya sama. Di ujungnya itu di ayat 148 itu dosa yang besar. Iya, ya 48 ya. Kesesatan yang jauh. Tapi ada di tengah itu terselip kata ma guna liralika lima yasa. Ya. Apakah kepada orang yang dikehendaki Allah itu hak prerogatif Allah ya? Ya jelas. Untuk mengampuni seseorang itu, apakah itu ada ini untuk mendapatkan seseorang mendapatkan ampunan itu karena ini enggak Allah kan? Apakah ada keterlibatan Allah? Apakah Allah itu mau ngampuni dia atau gimana? Iya. Jadi kalimat Waalaikumsalam. Kalimatnya begini Pak Haji. Innallaha la yaghfiru asyruka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa apapun selain itu, selain syirik itu, kan maduna dzalika ya, selain yang syirik itu liman yasha, kepada siapa yang dikehendaki gitu ya. Nah ini Bapak kalau meneliti hadis-hadis mengenai ampunan Allah di hari kiamat, ada satu hadis judulnya Bitokoh, hadis Bitokoh, hadis kartunya Allah. Kita taunya kartu ceki, kartu remi, kartu di sana ini namanya Bitokoh. Ada salah seorang di antara kita dipanggil sama Allah, dikasih, ditanya sama Allah, kamu pernah berbuat dosa nggak? Gitu kan? Pernah ya Allah. Oh ngaku. Nah, kalau berbuat baik nggak pernah ya Allah. Maka Allah bentangkan kartu dia nih.
100 kartu, 99 semua kesalahannya. Satu dia bilang, ini kebaikan kamu. Kamu pernah baca la ilaha illallah dalam hati kamu. Yang 99 ini zina, judi segala macam dilakukan semua. Ini kebaikan kamu. Sejak hari ini saya ampuni kamu. Itu Allah random 5 yasha pada siapa yang dia kehendaki, nggak kepada kita semua. Yang dia pilih aja. Nah kita nggak tahu itu. Kita pengennya kan dapat begitu Pak Haji. Ya, wah kita di dunia ini kita berbuat maksiat terus, tahu-tahu sama Allah dipilih sebagai orang yang diampuni 5 yasha. Gitu. Sesuai kehendaknya aja Allah. Atau hadis najwa. Bukan najwa Shihab Pak Haji, bukan. Najwa itu bisikan. Nanti ada di antara kita dipanggil sama Allah, dibisikin. Hei, kamu kenapa sih dulu berbuat begini? Apa Allah diajak ngobrol gitu? Ya Allah, saya minta maaf, saya gini udah selesai gitu. Ya udah saya ampunin kamu. Dibisikin ampunan sama Allah. Saking sayangnya Allah sama hambanya. Itu yang namanya maduna dzalika lima yasha. Sesuai kehendaknya aja gitu. Oh sangat. Allah punya sifat Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, terserah Allah. Gitu. Tapi ingat di samping itu berlawanannya Allah punya sifat kan yaghfiru lima yasha wa yu'adzibu ma yasha, mengazab, menyiksa gitu ya. Makanya ada neraka, ada surga gitu. Gitu Pak. Jadi cukup ada lagi. Amin, amin. Amin. Saya minta maaf juga nih sama Pak Haji. Aduh. Iya. Pakai amplop lah minta maafnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.